Dinilai arogan, Ayu Ting Ting di blacklist dari dunia pertelevisian. Puluhan ribu orang telah ikut menandatangani petisi blacklist Ayu Ting Ting dari dunia televisi. Belakangan nama pedangdut Ayu Ting Ting tengah menjadi sorotan publik, terlebih setelah muncul sebuah petisi berjudul Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian. Saat ditelusuri, petisi tersebut dibuat oleh seseorang dengan akun Putri Maharani 2 bulan yang lalu. Petisi untuk mendaftar hitamkan sang pedangdut itu baru ramai beberapa waktu lalu. Putri Maharani membuat petisi itu dengan alasan soal sikap arogansi Ayu Ting Ting saat tampil di televisi. Di mana dalam program Pas Sore yang tayang di Trans 7, ia terlihat menendang seorang talent, padahal program televisi itu sedang disiarkan secara live atau langsung. Saat dipantau, petisi untuk mendaftar hitamkan Ayu Ting Ting telah ramai ditandatangani oleh sejumlah orang. Mulanya target dari petisi yang dibuat oleh Putri Maharani adalah 30.000 tanda tangan. Hingga Rabu 4 Agustus 2021 pagi, total terdapat 35.664 lebih orang yang sudah ikut menandatangani. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang setuju dengan petisi ini terus bertambah dengan cepat. Terakhir, petisi blacklist Ayu Ting Ting dari dunia televisi telah mengubah target menjadi 50.000 orang. Apabila berhasil mencapai 50.000, maka akan menjadi petisi paling banyak yang ditandatangani di cenk.org. Ternyata tak sedikit orang yang setuju dengan pembuatan petisi untuk memblacklist Ayu Ting Ting dari televisi. Mereka menilai sikap sang pedangdut tidak layak untuk jadi public figure, terlebih tampil di layar kaca. Selain itu, banyak yang menilai bahwa cara bicara Ayu Ting Ting saat di televisi sangat meresahkan. Lebih lanjut, orang-orang yang setuju turut menyinggung soal kelakuan orang tua Ayu Ting Ting, Umi Kalsum dan Abdul Rozak yang dianggap sering mencampuri urusan anaknya. Baru-baru ini, keduanya mendatangi rumah penghina Ayu Ting Ting di Jawa Timur saat pemberlakuan PPKM level 4. Abdul Rozak dan Umi Kalsum diketahui mendatangi rumah seorang penghina anaknya di masa PPKM level 4. Padahal lokasi kediaman sang penghina, yakni Kartika Damayanti, berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Keduanya pun harus menempuh perjalanan darat hingga akhirnya berhasil menemui keluarga penghina. Akan tetapi, tindakan orang tua Ayu Ting Ting itu disorot oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube KH Infotainment. Ini menjadi berita yang besar, kemudian ada satu pertanyaan besar dari masyarakat dan media meliput, bahwa di saat PPKM level 4 ini, ada tokoh yang bisa keluar daerah, ujar Rahmat Handoyo. Meski begitu, ia tak mempermasalahkan mengenai perjalanan yang dilakukan oleh orang tua Ayu Ting Ting. Yang jadi perhatiannya adalah dampak dari tindakan Umi Kalsum dan Abdul Rozak tersebut. Mengencarkan penerapan PPKM untuk mengendalikan kasus COVID-19, lantaran belakangan angka kasus positif meningkat drastis dan pasien meninggal terus bertambah. Rahmat Handoyo menjelaskan pemerintah pun kini sedang membatasi mobilitas warganya. Rahmat Handoyo mempertanyakan soal izin yang dimiliki orang tua Ayu Ting Ting saat menempuh perjalanan. Meski begitu, ia tidak akan mempermasalahkan itu apabila memang ada bukti dan sudah sesuai peraturan. Kita sampaikan pada yang bersangkutan apakah sudah punya izin, ungkap Rahmat Handoyo. Persoalan ini berawal dari media sosial, adalah akun Instagram @gundikempang yang diduga milik Kartika Damayanti atau KD, seorang tenaga kerja wanita atau TKW Singapura, asal desa Tondo Mulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
Akun ini sempat viral di media sosial karena menuliskan sebuah kalimat diduga berisi hinaan terhadap anak Bilqis Humairoh Razak, anak dari pedangdut Ayu Ting Ting. Pemilik akun itu kemudian dilaporkan ke polisi. Alhamdulillah anak ibu dah pandai nyongong. Keturunan dari emak, ama, nenek kakeknya ya nak. Mental pengemisnya sampai 7 turunan. Enggak guys? Minta dipanggil bos guys, bos kecil. Ajaran si encum hebat, tulis akun Instagram @gendukempang. Tindakan penghinaan terhadap Bilqis Humairah secara pribadi agaknya betul-betul mengusik kehidupan Abdul Rozak dan Umi Kulsum, ibu dan ayah Ayu Ting Ting, beserta keluarga besarnya. Oleh sebab itu, keduanya lantas melaporkan KD pemilik akun tersebut dengan mendatangi rumahnya di Bojonegoro pada Rabu 28 Juli 2021 lalu. Namun mereka tidak bisa berjumpa langsung dengan KD karena masih bekerja di Singapura sebagai TKW. Mereka hanya berjumpa dengan ayah KD, Madi 55 tahun, dan keluarganya. Karena tidak puas, Umi Kulsum akhirnya juga menyeret-nyeret Madi dalam permasalahan tersebut. Inilah rumah haters. Alhamdulillah, ibu, ayah beserta aparat kepolisian Kapolda setempat bisa sampai rumah orang tua haters yang bertempat tinggal di desa Tondo Mulo Bojonegoro bernama Kartika Damayanti dengan bertemu orang tuanya, dan kita sudah masukkan laporan ke jalur hukum yang berlaku di Indonesia, tulis akun Instagram @momaiting92. Di tempat terpisah, Kepala Desa Tondo Mulo Yanto berujar memang benar informasinya bahwa Ibunda Ayu Ting Ting bersama suaminya berada di kediaman Kartika Damayanti yang diduga pemilik akun haters @gundikempang. Menanggapi hal tersebut, pria yang menjabat sebagai Kades Tondo Mulo berpesan peristiwa tersebut agar menjadi pelajaran bagi semua masyarakat supaya bijaksana dalam menggunakan sosial media. Informasinya benar, Ibunda Ayu Ting Ting mendatangi rumah kedua orang tua Kartika Damayanti. Dikarenakan permasalahan tersebut, pesan kami semua masyarakat supaya lebih bijak dalam bermedsos, supaya tidak merugikan diri sendiri, ujarnya. 4 hari berselang pada Sabtu 31 Juli 2021, giliran politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB terusik dengan cara Abdul Rozak dan Umi Kulsum yang menggerebek warga Bojonegoro. PKB Jatim bahkan siap memberikan bantuan hukum terhadap warga Bojonegoro itu. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi. PKB memiliki alasan kenapa pasang badan kepada warga Bojonegoro itu. Menurut dia, kedatangan mereka seperti melakukan penggerebekan dengan membawa aparat kepolisian yang kemudian menghadirkan kehebohan warga. Bahkan Umi Kulsum juga memposting wajah ayah dari KD dan keluarganya. Tindakan tersebut mengundang perhatian. Legislator muda dari daerah pemilihan Bojonegoro dan Tuban itu menilai apa yang dilakukan oleh Rojak dan Umi Kulsum sudah berlebihan dan terkesan arogan karena menyeret orang yang tidak ada kaitannya dalam kasus tersebut. Dengan viralnya foto tersebut tentu berdampak terhadap psikologi keluarga Madi dengan stigma yang negatif. Keluarganya pasti syok, padahal ayah KD juga sudah meminta maaf sampai berulang-ulang atas kesalahan anaknya. Tentu tak perlu diposting seperti itu, ujarnya. Lebih lanjut, ia meminta kepada keluarga Ayu Ting Ting untuk bisa memaafkan bullying yang dilakukan oleh konstituen di dapilnya tersebut. Ia yakin dengan memaafkan justru akan semakin mengangkat derajat keluarga Ayu Ting Ting. Namun, jika permasalahan tersebut masih berlanjut, Fauzan juga tidak akan segan-segan untuk memberi bantuan hukum terhadap keluarga Madi. Kita pertimbangkan untuk memberi bantuan hukum jika memang perkara ini berlanjut ke meja hijau, imbuhnya.